Akhirnya Insidious seru lagi. Yes, di film ke-6-nya yang punya judul Insidious Out of the Further yang baru aja tayang di bioskop Indonesia ya. Akhirnya film Insidious bisa bagus, nggak lagi ngebosenin. Setelah kemarin yang terakhir tuh The Red Door hampir bikin gua tidur nyenyak. Soalnya di The Red Door tuh kerasa banget kalau formula Insidious yang dulu di awal 2010-an itu fresh, udah mulai ngebosenin. Sebenarnya kalau feel stagnan tuh udah kerasa dari chapter 3 sih. Di chapter 3 tuh udah mulai kerasa, wah ini repetitif nih, tapi tetap dilanjutin. The Last Key makin repetitif, di The Red Door makin ngebosenin lagi. Nah, di film ke-6 ini, di Out of the Further, formula Insidious akhirnya mulai dirombak. Nggak yang sampai ekstrim banget sebenarnya, dia masih ngomongin soal The Further seperti judulnya ya. Tapi nggak ada lagi tuh keluarga Lambert yang ceritanya udah mentok, udah nggak bisa lagi diterusin, udah maksa. Karakter lama yang balik paling cuman si Alice ya, si dukun ibu-ibu tua yang sudah mati tapi tetap tidak bisa dihilangkan karena emang dia itu adalah benang merah franchise Insidious. Jadi ya wajar lah kalau balik lagi. Tapi yang paling penting, dan buat gua ini adalah pembeda utama Out of the Further sama film-film sebelumnya, buat ukuran franchise Insidious, dia itu berani buat kelihatan aneh, buat nggak lagi terlalu main aman lah. Dan itu mulai kerasa pada saat kita sadar soal kekuatan spesial dari karakter utamanya, yang di sini adalah karakter baru ya, namanya itu Gemma, yang dia ini punya trauma semasa kecil gara-gara ngelihat si ibu tuh mati secara mengenaskan di depan mata dia. Selang berapa tahun dia udah dewasa, udah punya anak sendiri, udah kerja jadi dental hygienist, berusaha untuk memulai hidup baru. Tapi long story short, si Gemma ini mulai merasakan hal-hal aneh lah. Pada saat tidur, Gemma ini mulai sering kebawa masuk ke alam The Further, which is buat yang lupa, itu adalah sebutan untuk dimensi limbo di franchise Insidious, yang lokasinya tuh ada di antara alam orang hidup sama alam orang mati, di tengah-tengah lah, limbo. Tapi si Gemma ini bukan cuman bisa masuk, tapi dia punya yang tadi gue bilang, special power. Gemma bisa ngebawa benda dari dunia nyata ke The Further, dan sebaliknya dia bisa ngebawa hal apapun dari The Further ke dunia manusia yang masih hidup. Tapi kan The Further ini adalah alam gaib yang nggak punya tubuh fisik ya, benda-bendanya, makhluk-makhluknya. Nah, tapi kalau dibawa sama Gemma ke dunia nyata, ke dunia manusia, benda atau sosok itu jadi punya tubuh fisik. Itu unik sih. Sekali lagi ya, untuk ukuran Insidious yang ceritanya stagnan di situ-situ aja, yang konsepnya itu nggak lagi kerasa fresh, untuk ukuran Insidious itu baru, itu unik. Dan buat gue kesan fresh itu udah mulai kerasa tuh benih-benihnya pada saat kita ngelihat ada 3 orang lansia sering lewat di depan rumahnya Gemma. Di awal tuh gue menduga, wah itu penampakan hantu tuh. Ya udah biasa aja, di film horor sering kayak gitu ya, karakter utamanya ngelihat sosok misterius, mukanya serem, that's it. Tapi jadi mulai kerasa beda, mulai bikin gue penasaran adalah pada saat orang-orang lain di sekitarnya si Gemma ternyata bisa ngelihat trio lansia serem itu. Anaknya bisa lihat, tetangganya bisa lihat. Lah, sebenarnya mereka apa? Hantu kah? Atau monster, atau manusia biasa cuman mukanya serem aja? Tapi kalau manusia biasa dengan muka serem, kenapa perilakunya kayak nggak manusiawi? Nah, itu mulai kerasa beda tuh Out of the Further. Ada misteri yang nggak biasanya ada di film-film Insidious sebelumnya. Dan yang paling utama itu sih konsep unik soal special powernya Gemma, yang bisa mindahin barang dari satu alam ke alam lain, terus bisa ngasih barang itu bentuk fisik. Itu bener-bener ngebikin franchise-nya itu evolve dengan cara yang aneh. Biasanya tuh kalau franchise horror mainstream kayak agak takut-takut ya buat ngerombak formula, buat jadi lebih aneh, karena emang tujuan mereka adalah memuaskan penonton sebanyak mungkin. Dan biasanya mainstream audience tuh agak-agak susah menerima sesuatu yang aneh. Nah, di sini gue appreciate banget gimana Out of the Further itu berani tampil aneh buat ukuran film horror mainstream. Tapi di awal jujur gue masih ngerasa, ini kayaknya premis uniknya nggak akan dieksplor dengan maksimal deh, masih gitu-gitu aja, masih jump scare. Cuman nanti ada tuh turning point yang ngebikin alurnya makin asik, makin aneh sekali lagi, yaitu di saat ada momen yang bikin orang di sekitar Gemma yang tadinya itu nggak percaya sama cerita dia tentang The Further, tentang special power yang dia miliki, yang menurut mereka itu nggak make sense, akhirnya percaya. Ada nanti momen itu, dan buat gue itu momen dieksekusi dengan bagus banget, dengan sangat unexpected. Gue suka banget momen itu karena itu kayak ngebalik formula dari adegan-adegan sejenis yang sebenarnya udah sering kita lihat di film-film horor yang lain. Dan semakin ke belakang tuh terutama masuk ke third act-nya ya, konsep special power
si Gemma nih bener-bener ngebawa Out of the Further untuk berubah, berevolusi dari yang tadinya khas film-film Insidious soal haunted house, soal penampakan hantu, makin ke belakang nih makin beda, jadi makin kayak film-film creature horror, even film-film monster dengan sentuhan fantasi. Third act-nya keren sih, aneh banget. Dan gue juga suka banget sama cara yang filmnya pakai untuk menyelesaikan semua permasalahan, semua teror hantu. Gue jujur awalnya skeptis, kayak alah paling gitu doang penyelesaiannya, tapi ternyata film ini muncul dengan solusi yang tidak terduga, yang sangat absurd, tapi justru jadi sinkron sama keanehan yang udah dibangun dari awal. Kalau solusinya yang dipakai cuman gitu-gitu aja, cuman main aman, gak akan berkesan. Tapi karena dia berani pakai solusi yang absurd, yang mungkin buat sebagian orang itu konyol, babak konklusinya jadi bagus, jadi gak sebatas lewat gitu aja. Karena penyakit film horor mainstream kan di situ ya, udah asik tuh begitu nyampe klimaks, terus kemudian penyelesaian masalah numpang lewat doang dengan cara yang menggampangkan, yang klise, dikasih doa-doa lah misalkan, atau ada benda keramat yang dibakar terus demitnya ikut kebakar. Nah di sini beda cara penyelesaian masalahnya. Tapi kalau ngomongin teknik nakut-nakutin ya, Out of the Further nih masih pakai jump scare, emang mengandalkan jump scare. Wajar lah, horror mainstream tuh pasti masih ngutamain jump scare. Dan buat gue directingnya Jacob Chase dalam hal menangani jump scare ya, itu adalah yang paling bagus sejak dulu James Wan itu nggak lagi ngegarap Insidious. Karena gue ngerasa setelah terakhir kan James Wan megang Insidious tuh chapter 2 ya. Setelah chapter 2 James Wan pergi, terus ciri khas jump scare dia, which is jump scare yang lebih agresif, yang nggak cuman store muka, itu juga hilang. Mulai dari situ gue ngerasa Insidious tuh pelan-pelan kehilangan sentuhannya, pelan-pelan tuh jadi nggak lagi greget. Nah di sini Jacob Chase walaupun mungkin belum sekeren James Wan ya, tapi bisa ngebawa jump scare-nya itu punya kekuatan lagi. Satu jelas urusan timingnya itu oke. Jadi walaupun mungkin jump scare-nya itu sebatas store muka seperti biasa, penampakan, tapi timingnya bagus. Mungkin penonton udah bakal bisa nebak nih, wah bentar lagi bakalan ada jump scare. Tapi karena timingnya itu bagus, walaupun kita udah expect, tetap aja jump scare-nya berhasil ngagetin. Dan poin yang kedua adalah jump scare-nya itu nggak terlalu berisik, nggak norak gitu permainan sound effect-nya. Ya namanya jump scare pasti akan tetap ada sound effect yang ngagetin, yang tiba-tiba kenceng, tapi nggak dieksploitasi secara over. Dan volumenya tuh nggak selalu yang bikin gendang telinga lu tuh bergetar sampai mau pecah. Itu bisa lo lihat di salah satu jump scare yang gue suka banget. Pokoknya tuh adegan di saat si Gemma itu terjebak di sebuah apa ya gue nyebutnya buat yang belum nonton tuh, ya let's say lorong yang terbuat dari kursi lah. Nanti lo akan tahu kalau udah nonton filmnya. Terjebak di situ, and then ada muka nongol di samping dia, dan itu nggak ada sound effect sama sekali. Sound effect dalam tanda kutip yang kedengeran pada saat gue nonton adegan itu adalah sound effect yang dibikin sama penonton di studio. Penonton tuh pada wah, itu udah jadi sound effect tersendiri yang bikin adegannya jauh lebih serem daripada kalau misalkan begitu mukanya nongol lu kasih ceder. Si sutradara tuh tahu kapan dia mesti ngasih penekanan dengan nambahin sound effect, kapan dia mesti ngebiarin adegannya udah silent, diam, sunyi gitu aja. Tapi walaupun yang diutamain adalah jump scare, yang bikin Out of the Further ini nggak kerasa repetitif adalah terornya nggak cuman jump scare. Dia juga punya beberapa scene yang ya sangat-sangat menjijikkan lah. Itu menjijikkan banget, serius. Ada scene yang melibatkan ruang praktek dokter gigi, dan itu nggak perlu jump scare, nggak perlu darah-darahan, nggak perlu penampakan, tapi itu bikin gua tuh tutup mata sama mual kayak itu bener-bener jijik banget. Itu adegan yang kayak merealisasikan kejijikan gua soal profesi dokter gigi. Bukan gue jijik sama profesi dokter giginya ya, jangan salah, jangan di framing yang negatif ya. Tapi gue selalu membayangkan nih, kayaknya dokter gigi bukan profesi yang cocok buat gue dah, karena gue tuh akan sangat jijik kalau ngoprek-oprek mulut dan gigi pasien, apalagi kalau yang males sikat gigi, jarang ngebersihin mulut. Nah kejijikan gue itu, imajinasi gue itu dihidupkan, diwakilin di film ini. Cuman kalau ngomongin cerita, ya lu jangan berekspektasi kalau film ini kemudian evolve jadi sesuatu yang jauh lebih high class ya. Misalkan jadi elevated horror kayak yang lagi ngetren sekarang ini, yang lebih ngutamain cerita, eksplorasi psikologis dan lain-lain. Enggak, ini masih horor mainstream konvensional yang ceritanya itu cuma numpang lewat, eksplorasinya nggak terlalu dalam, dan alurnya itu lebih didominasi sama kompilasi teror daripada cerita yang dia itu lebih banyak menghabiskan waktu
Satu, di build up terornya yang kadang itu draggy daripada explore psikologis karakternya. Cuman eksekusinya oke, dan konsep dunianya dimodifikasi ke arah yang lebih fresh, yang lebih aneh. Dan itu cukup sih untuk bikin Out of the Further jadi horor yang asik, yang seru untuk ditonton. Yang tadinya gue tuh udah sangat skeptis karena masih inget betapa membosankannya The Red Door, terus ternyata begitu pulang gue puas. Dan kalau skornya untuk Insidious Out of the Further ya gue kasih 7 dari 10 lah. Fresh untuk ukuran Insidious sekali lagi, tapi ya mungkin belum yang sangat-sangat groundbreaking lah. Cuman ya masih layak untuk ditonton. Jadi silakan dicek di bioskop. Dan buat yang sudah nonton, seperti biasa bagiin review kalian di kolom komentar. Mungkin bisa bagiin juga sekalian ranking Insidious versi kalian dari yang paling bagus nomor 1 sampai paling jelek nomor 6 apa. Bagiin ranking versi kalian. Alright, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.